wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Sehat kan anak ibu pagi hari ini kan? Ya, mudah-mudahan ibu doakan anak ibu semuanya selalu sehat dan tetap sehat kapanpun juga, dan harus tetap semangat. Ya baik, pagi hari ini kita bertemu kembali, kita lanjut materi kita yaitu tentang volume prisma. Ya, pada volume prisma ini masih ada kaitannya nanti dengan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu tentang luas permukaan prisma. Anak ibu harus ingat bahwa luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Ya baik, mari kita bahas rumus dan contoh-contoh soalnya. Untuk rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Jadi nanti kalau alasnya berbentuk belah ketupat, anak ibu carilah luas belah ketupat, di mana luas belah ketupat itu rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, jika nanti alasnya berbentuk trapesium, maka anak ibu cari nanti luas trapesium. Rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Begitu juga nanti kalau alasnya berbentuk layang-layang, maka rumus untuk luas layang-layang adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Dan jika nanti alasnya berbentuk segitiga, maka anak ibu carilah luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi per 2. Ya, ini adalah jenis-jenis segitiga. Tadi ibu bilang kalau alasnya berbentuk segitiga, maka anak ibu carilah nanti luas segitiga. Untuk segitiga siku-siku, ya, untuk segitiga siku-siku, ya, perhatikan gambarnya. S ini adalah sisi miring. Ya, S ini adalah sisi miring. Kemudian T adalah tinggi segitiga. Kemudian A adalah alas. Ya, jadi sisi miring ini atau panjang sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang di antara sisi siku-sikunya. Ya, alas dan tinggi ini istilahnya adalah sisi siku-sikunya. Kemudian S adalah sisi miring, di mana sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang ukurannya. Ya, jadi nanti kalau disediakan ada 3 buah angka, ya, sebuah segitiga siku-siku, panjang sisi-sisinya adalah 3, 4, dan 5, maka anak ibu harus paham bahwasanya 5 itu adalah panjang sisi miring. Oke, kemudian 3 dan 4 itu adalah panjang sisi siku-sikunya. Sekarang perhatikan segitiga sama kaki. Ya, berarti nanti ya, yang ini, garis yang ini adalah alas segitiga. Kemudian yang ini adalah tinggi segitiga. Maka anak ibu untuk mencari panjang sisi miringnya nanti, ya, untuk mencari panjang sisi miringnya nanti, berarti ambillah setengah dari si A. Misalnya si A 20. Maka anak ibu carilah ini panjangnya yaitu 10. Oke, untuk mencari nilai S nanti atau untuk mencari T-nya. Ya, di soal nanti ada ini ya. Nah, kemudian untuk segitiga sama sisi, ya, yang dikatakan luas alasnya nanti adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya yang ini, nak, garis yang ini, bukan hanya separuh aja. Ya, nah, begitu juga tadi dengan segitiga sama kaki. Alasnya itu yang ini, jangan nanti anak ibu buat separuhnya aja. Nah, ya, setengahnya aja. Ini dikali tinggi dibagi 2. Salah ya, nak, ya. Nah, jadi alasnya yang penuh ini, garis penuh ini dia. Nah, ini kan namanya alas. Begitu juga dengan segitiga sama sisi, ya. Kalau dia segitiga sama sisi berarti panjang sisinya semua sama.
Ya, kalau di sini 3 cm, berarti ini juga 3 cm, ini juga 3 cm. Ya, oke, kita lihat contohnya sekarang. Contoh 1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 16 cm, 30 cm, dan 34 cm. Jika tinggi prisma tersebut 25 cm, tentukan volume prisma tersebut. Ya, tadi rumus volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Di sini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Maka Ibu gambarkanlah segitiga siku-siku. Ya, Ibu gambarkan alasnya aja, enggak prismanya yang Ibu gambarkan ya. Nah, tadi Ibu ada katakan sisi yang paling panjang itu adalah sisi miringnya. Berarti di sini adalah 34. Ya, nah, maka 16 dan 30 itu terserah anak ibu mau buat yang mana, boleh alasnya, boleh tingginya. Ya, nah jadi volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi, sama dengan alasnya di sini 16 cm dikali tingginya 30 cm dibagi 2 dikali tinggi. Di sini tingginya adalah tinggi prisma, bukan tinggi segitiga yang ini. Ya, nah, tinggi di sini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma 25 cm, berarti kalikan 25. Sama dengan 16 bagi 2, 8. Kali 30, kali 25. Kalikan sama dengan 6000 cm kubik. Lanjut contoh yang kedua. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal D1 dan D2. Perbandingan panjang D1 banding D2 sama dengan 4 banding 5. Jika tinggi prisma tersebut 14 cm dan volumenya 5040 cm kubik, tentukan panjang D2. Tadi Ibu sudah katakan luas belah ketupat itu adalah D1 kali D2 dibagi 2. Jadi kita lihat perbandingan diagonalnya tadi. Ya, diagonal 1 banding diagonal 2 sama dengan 4 banding 5. Kita tulis di sini. Nah, berarti D1 ini sama dengan 4X dan tambahkan X-nya. Ya, D1 sama dengan 4X. Maka D2-nya adalah 5X. Maka kita buat volume prisma tadi adalah 5040. Masukkan rumusnya. Volume prisma luas alas kali tinggi. Berarti luas belah ketupat D1 kali D2 per 2 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma 14 cm. Berarti kali 14. Sama dengan 5040. Masukkan angkanya, nak. D1-nya ganti 4X. Ya, dikali D2-nya ganti 5X. Dikali 7. 7 ini dari mana? 14 bagi 2. 7. Sama dengan 5040. Kalikan. 4 kali 5. 20 kali 7. 140. X kali X, X pangkat 2 sama dengan 5040. Maka X pangkat 2 sama dengan 5040 dibagi 140. 36. Maka mencari si X-nya akarkan 36-nya. Dapatlah X itu 6. Maka yang ditanya tentukan panjang D2. D2 tadi panjangnya 5X, berarti ganti X-nya jadi 6. Ya, 5 dikali 6 sama dengan 30 cm. Nanti kalau Ibu tanya, tentukan panjang diagonal pertama atau D1. Maka panjang D1 itu 4X, ganti X-nya 6. Berarti panjang diagonal pertama itu 4 kali 6, 24 cm. Yap, kita lanjut contoh yang ketiga. Alas prisma tegak berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 28 cm. Jika tinggi prisma tersebut 17 cm, tentukan volume prisma. Kita jawab.
Ya, alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Tadi Ibu sudah katakan juga, kalau dia segitiga sama sisi berarti panjang sisi yang ini sama dengan ini, yaitu 28 cm. Ya, tulis rumusnya, volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Berarti luas alas itu luas segitiga alas kali tinggi per 2. Alasnya yang ini 28 dikali tinggi yang ini, tinggi segitiga. Di sini adalah 14 akar 3. Dari mana didapat 14 akar 3? Ini dia caranya. Ya, ini dia caranya. Kita cari ya, kita cari si T ini. Nah, maka kita gunakan segitiganya kita bagi 2 tadi. Segitiga sama sisinya kita bagi 2. Nah, berarti kita gunakan segitiga yang ini, segitiga siku-siku. Ketemu dengan segitiga siku-siku berarti kita ketemu dengan si Pitagoras. Ya, berarti panjang yang ini tadi Ibu bilang setengah dari 28. Yaitu 14 cm. Ini panjang sisi miringnya 28 cm. Dapatlah si T ini, tinggi segitiganya. Nah, rumusnya T sama dengan akar sisi miring pangkat 2, 28 pangkat 2 dikurang 14 pangkat 2. Sama dengan akar 784 kurang 196. Sama dengan akar 588. Anak Ibu sederhanakan. Ya, akar 588 itu sama dengan akar 196 kali 3. Cari yang salah satu bilangannya nanti bisa diakarkan. Ya, misalnya akar 300 berarti akar 100 kali 3. Hasilnya 10 akar 3. Nah, kalau akar 200 berarti 100 kali 2. Hasilnya 10 akar 2. Jadi akar 588 itu akar 196 kali 3. Sama dengan akar 196 14. Akar 3-nya tetap 14 akar 3 cm. Maka dari sinilah dapat 14 akar 3 itu. Bagikan dengan 2 dikali 17. 17 ini adalah tinggi prisma, ya. 17. Yuk kalikan. 28 bagi 2 14 kali 14 akar 3 kali 17 sama dengan 14 kali 14 kali 17 3.332. Akar 3-nya tetap cm pangkat 3. Inilah volume prisma tersebut. Contoh 4. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 29 cm dan panjang salah satu sisi siku-sikunya 20 cm. Tentukan luas permukaan prisma tersebut jika volumenya 3150 cm3. Ya, kita jawab. Ibu gambarkan segitiga siku-sikunya. Katanya tadi panjang sisi miringnya 29. Panjang salah satu sisi siku-sikunya 20. Berarti Ibu buat alasnya saja. Nah, berarti kita harus cari tinggi segitiganya. Kita gunakan si Pitagoras karena kita ketemu dengan siku-siku. Ya, maka mencari tinggi segitiga sama dengan akar sisi miring pangkat 2 kurang 20 pangkat 2 sama dengan akar 841 kurang 400 sama dengan akar 441 sama dengan 21 cm. Nah, kemudian jika volumenya 3150. Nah, kita buat rumus volume prismanya ya. Luas alas dikali tinggi sama dengan 3150. Masukkan angkanya. Luas alas berarti luas segitiga 20 dikali 21 dibagi 2 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma nggak tahu di sini. Ini mau kita cari tinggi prismanya. Ya, berarti 20 bagi 2, 10 kali 21, 210 dikali T. Sama dengan 3150. Kita cari tinggi prismanya. 3150 dibagi 210.
maka dapatlah tingginya 15 cm. Maka kita carilah luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma kemarin rumusnya adalah 2 kali luas alas dikali keliling alas dikali tinggi. Berarti di sini kita belum dapat keliling alasnya. Kita carilah rumus keliling alasnya. Ya, nah, keliling alas berarti 20 tambah 29 tambah 21 ya. Nah, ini dia 20 tambah 29 tambah 21 sama dengan 70 cm. Maka dapatlah luas prisma tersebut, yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi sama dengan 2 dikali luas alas. Berapa luas alasnya? Ini tadi ya kan? 210 luas segitiga 210 ditambah keliling alas 70 dikali tinggi prisma 15 cm sama dengan 2 kali 210 420 tambah kalikan 70 kali 15 1050 tambahkan dengan 420 sama dengan 1470 cm kuadrat. Contoh 5, sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat memiliki panjang sisi 34 cm, panjang salah satu diagonalnya 32 cm, dan tinggi prisma 40 cm. Tentukan volume prisma tersebut. Kita jawab, kita gambarkan dulu belah ketupatnya, alasnya kita gambarkan. Ya, panjang sisinya 34 cm. Untuk belah ketupat, ya, waktu pelajaran di kelas 7, anak ibu sudah diajarkan, ya. Untuk belah ketupat ini, keempat sisinya ini sama panjang. Ya, jadi kalau di sini panjang sisi yang ini 34, maka sisi yang ini juga 34. Begitu juga dengan sisi yang ini dan yang ini. Ya, nah, jadi panjang sisinya 34 cm. Panjang salah satu diagonalnya 32 cm. Ibu ambil yang ini aja diagonalnya. Nah, berarti dibagi 2, 32 ini dibagi 2. Berarti dari sini, dari sisi yang ini sampai ini, berarti 16 cm. Dari sini sampai sini panjang sisinya adalah 16 cm. Jadi ini seluruhnya, ya, diagonal yang ini panjangnya 32 cm. Nah, tinggi prismanya 40. Itu nanti untuk kita cari volumenya. Nah, sekarang kita jawab. Berarti tadi volume prisma kan rumusnya luas alas kali tinggi. Berarti luas belah ketupat D1 kali D2 per 2. Sementara diagonal yang satu lagi kita belum dapat. Maka kita carilah diagonal yang ini berapa panjangnya. Caranya, ya, anak ibu buat dia seperti ini, dibagi diagonalnya. Nah, maka di sini nanti terbentuklah segitiga siku-siku. Ya, ini tadi panjangnya 16 cm, sisi miringnya 34 cm. Berapakah ini? Ini ibu bikin simbolnya S, ya, simbolnya S. Oke. Nah, ya, S sama dengan akar sisi miring pangkat 2 34 dipangkatkan 2 kurang 16 pangkat 2 sama dengan akar 1156 dikurang 256 sama dengan akar 900. Maka dapatlah S-nya 30 cm. Berarti ini panjang yang ini dari sini sampai sini panjangnya 30. Berarti panjang dari sini sampai sini juga 30. Maka panjang diagonal ini berapa? 30 tambah 30, 60 cm. Maka ibu simpulkan di sini, ya. Ini ibu anggap dia diagonal pertama, panjangnya 32 cm, ya, 16 tambah 16, 32 cm. Maka ini ibu anggap diagonal yang kedua, yaitu panjangnya 60 cm. 30 tambah 30. Dapatlah volume prisma tersebut. D1 kali D2 per 2 dikali tinggi. Masukkan angkanya. D1-nya 32 dikali D2-nya 60 dibagi 2 dikali tinggi prisma. Ya, tinggi prisma 40 cm.
sama dengan 32 dikali 30. 30 dari mana? 60 dibagi 2 kali 40. Kalikan 38.400 cm kubik. Kita lanjut contoh yang terakhir, contoh yang ke-6. Ya, perhatikan gambarnya. Ya, diketahui panjang PQ sama dengan 25 cm. QR sama dengan PS sama dengan 13 cm. QR sama dengan PS sama dengan 13 cm. RS sama dengan 15 cm. Dan PT sama dengan 10 cm. Tentukan volume prisma PQRS TUVW. Ya, nah Ibu perhatikan. Prisma ini alasnya berbentuk trapesium. Berarti kita cari luas trapesium. Ya, jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Sisi sejajarnya adalah PQ dan RS. Nah, tinggi trapesium mana? Belum tahu. Ini mau kita cari terlebih dahulu tinggi trapesiumnya ya. Yuk kita jawab. Nah, alasnya trapesiumnya Ibu pindahkan seperti ini. Nah, ya, tadi panjang si PQ 25. Kemudian panjang si RS 15. Berarti ini Ibu potong dari sini sampai sini. Berarti sama panjangnya. Sisi berhadapan panjangnya sama yang ini. Nah, berarti ini panjangnya 15. Ini tadi kan panjang seluruhnya 25. Dikurangi 15 tinggal 10. 10 bagi 2 untuk yang ini sama ini. Nah, berarti 5. Ini panjangnya 5. Yang ini juga panjangnya 5. Oke, kemudian si RQ atau QR panjangnya 13 cm. Maka nanti dapat tinggi trapesium. Ini tinggi trapesiumnya, nak. Tinggi alasnya. Alasnya berbentuk trapesium. Berarti tinggi trapesium. Nah, Ibu buat tinggi alas sama dengan akar 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan akar 169 dikurang 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Berarti tinggi trapesiumnya, tinggi alasnya adalah 12 cm. Maka dapatlah volume prisma tersebut. Luas alas dikali tinggi sama dengan ya jumlah sisi sejajar. Berarti 25 tambah 15 dikali tinggi trapesium. Berarti ini tadi. Nah, kali 12 dibagi 2 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma itu adalah si PT ya. Adalah PT. Tinggi prisma itu jarak antara trapesium yang satu dengan trapesium yang satu lagi. Atau jarak antara alas dengan tutupnya. Itu namanya tinggi prisma 10 cm. Sama dengan ya 25 tambah 15 40. Dikali 12 dibagi 2. Kalikan 10. Sama dengan 40 bagi 2. 20. Kali 12 kali 10 sama dengan 2400 cm kubik. Ya, selesai materi kita pada pagi hari ini. Mudah apa susah? Ya, mudah-mudah rada-rada susah, rada-rada mudah gitu ya kan? Tetapi kalau video ini anak Ibu tonton berkali-kali atau berulang-ulang, maka nanti anak Ibu akan paham ya. Tapi nanti kalau nggak paham juga ya, sudah berulang-ulang kali ditonton tidak paham juga, boleh anak Ibu bertanya kepada Ibu, nanti akan Ibu jelaskan kembali. Oke anak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.